Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya aman ya, suara saya ya? Oke, akhirnya Kak Ade Aprilia sudah berhasil masuk. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah on time ya. Pagi hari ini kita masuk ke kelas kelima, desain grafis, dan hari ini teman-teman akan belajar mengenai warna ya. Dan akan dipandu dengan narasumber yang sama seperti sebelumnya, Kak Ade Aprilia. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman, sebisa mungkin on cam, supaya ketahuan teman-teman serius atau tidak, lalu cari tempat yang jauh dari kebisingan dan tidak mengganggu teman-teman. Pastikan kalian mute, ya, jangan sampai terbuka, dan aktif di sesi tanya jawab nanti. Oke, kita masuk ke kelas kita ya, yang akan dipandu oleh Mbak Ade. Mbak Ade, selamat pagi Mbak Ade. Pagi, Kak Suri. Maaf ya, Zoom aku rada-rada. Nggak apa-apa, Kak Ade sehat nggak pagi ini? Sehat, syukur. Puji syukur. Jadi aman ya, kita bisa lanjut Kak Ade Aman, ya. aman, aman. Silakan Kak Ade. Aku share screen dulu. Oh ya, Kak Suri, aku minta inilah apa akses untuk ya udah, thank you Kak. Nah, ya. Udah muncul belum? Aman Kak Ade. Bentar. Kita cari kode aku, dia kelap kelip. Nah, udah ya? Tadi Aman Kak Ade. Oke. Jadi, ya pagi teman-teman semua. Hari ini kita bakal bahas tentang color theory dalam desain ya. Itu pembahasannya hari ini. Sebelum nanti setelah ini kita lanjut lagi ke diskusi sesi 2 tentang tugas yang kemarin, progres kalian udah sampai mana gitu, apa yang mau didiskusikan lagi sama aku sebelum nanti di minggu depan present tugasnya. Oke, ini kita lanjut. Nah, pertama kita akan mulai dulu ngebahas apa sih warna itu dalam desain gitu, kayak apa sih fungsinya warna dalam desain. Warna tuh merupakan elemen, Mbak Ade, salah mohon satu maaf. elemen ya. Ini juru bahasa isyarat videonya mati. Bisa Oh ya, oke. on kan nggak, Kak? Saya tidak tahu namanya lagi. Siapa nih namanya Kakak? Juru bahasa isyarat. Oh, oke. Ada juru bahasa isyarat satu menit. Sebentar Kak Ade ya. Ya nggak apa-apa. Aku hold dulu. Siap. Fatal soalnya nih. Iya. Kakak panitia yang lain bisa tolong dibantu chat. Bilang kalau memang bermasalah kita punya video juru bahasa isyarat ya. Oke, ada Kak Ririn. Kak Ririn bisa dengar saya nggak, Kak Ririn? Ini video yang satu lagi, juru bahasa isyaratnya tidak ada. Mungkin Kak Ririn bisa bantu. Oke, jadi kita tidak bisa lanjut kalau juru bahasa isyaratnya tidak muncul ya.
Karena peserta kebanyakan yang tuli di desain ini. Maaf ya, Pak. Oke, ganti dulu pakai HP. Sebentar ya, Kak Ade dan teman-teman. Oke. Kak Ririn ini sama nggak orangnya sama yang tadi? Oke, alhamdulillah ya. Bentar. Kak Ririn aman? Aman. Oke, sip. Silakan dilanjut. Maaf, Silakan Kak kayak Ade. kendala teknis bentar. Oke. Masih perlu setup nggak? Atau sudah aman? Sudah aman ya? Oke, sip. Terima kasih Kak Ade. Mohon maaf. Silakan bisa Ya, nggak dilanjut. apa-apa. Oke. Sebentar. Oke, pertama kita akan bahas tentang color theory. Nah, pembahasan pertama, apa sih warna itu dalam desain gitu? Warna adalah salah satu elemen penting dalam desain. Saat kita ubah susunan warna dalam suatu desain, maka mood atau dampak yang dihasilkan dalam desain itu juga bisa berubah secara drastis gitu. Makanya elemen warna itu dibilang penting karena dia bisa dengan secara keseluruhan tuh merubah mood desainnya gitu dengan warna dominan apa yang mau kita gunakan, aksen warnanya apa, kayak gitu pengaruhnya dalam desain. Gitu. Terus yang kedua, apa sih teori warna? Tuh. Teori warna tuh konsep yang diperkenalkan tentang aturan di balik cara penggunaan warna. Nggak cuma desainer gitu, banyak lini ya, lini bisnis mungkin bisa dibilang mau itu seniman, marketing ataupun perusahaan tuh harus bisa ya sebisa mungkin paham dan tahu manfaatnya teori warna itu apa sih dalam kebutuhan company-nya, kebutuhan marketingnya, terus kita sebagai desainer ya kebutuhan kita dalam mendesain biar sesuai dengan klien ataupun target kita nanti gitu. Di sini nih kita akan coba kulik dasar-dasar tentang teori warna kayak gitu dan gimana cara mengolahnya itu. Nih, pembagian warna gitu. Warna itu dibagi jadi 3 kategori. Ada yang namanya primary color, terus ada secondary, ada tertiary, ada tertiary gitu. Ini warna dasar di dalam desain ya. Primary color itu ada warna biru, merah, dan kuning. Itu tuh warna dasar gitu di dalam desain. Terus secondary-nya itu ada warna ungu, hijau, dan orange gitu. Nah, tertiary itu turunannya lagi nih dari secondary. Kalau teman-teman lihat dari ini apa titik
titiknya di roda warna ini. Nah, ini warna utamanya berbentuk segitiga kayak gini. Ini warna keduanya. Warna kedua itu biasanya udah kayak hasil gabungan sih, bisa dibilang gitu. Gabungan dari warna biru dan kuning itu akan menghasilkan hijau kayak gitu. Terus merah dan biru akan menghasilkan ungu. Terus juga merah dan kuning akan menghasilkan orange gitu. Nah, secondary itu pergabungan dari tiga warna utama ini masing-masing ya, tapi bukan tiga-tiganya digabung gitu. Warna turunan lah kalau kita nyebutnya secondary dan tertiary ini kayak gitu. Terus next-nya ada yang namanya hue, value, dan saturasi di dalam warna. Hue itu merupakan warna utama atau warna dasar nih, gitu. Ya mungkin bisa kita bilang kayak si primary color itu tadi gitu, warna dasarnya banget gitu. Oh, dasarnya ini merah, dasarnya ini orange, kuning, hijau, dan biru. Dia bisa macam-macam sih sebenarnya, bisa lebih dari ini, tapi dia tuh warna utama. Kalau bisa dibilang warna paling terangnya gitu kalau hue itu gitu. Nah, terus ada yang namanya value. Value itu tingkat kegelapan dan terang si warnanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya kan merah itu turunannya ada merah muda, ada apa? eh, merah tua yang hampir gelap. Nah, itu tuh di settingnya dari si value ini gitu, tingkatnya kita nentuinnya di value. Terus ada yang namanya saturasi. Saturasi itu tingkat atau kuat mencoloknya satu warna nih gitu si saturasi ini. Jadi makin tinggi saturasinya, warna dia akan semakin terang. Makin kecil saturasinya, dia akan semakin gelap. Bahkan dia menuju hitam lah gitu, bisa dibilang warnanya di saturasi ini gitu. Mungkin bukan hitam sih ya, cuman jadi pucat gitu kalau saturasinya turun. Kalau kita ngomongin dia menjadi ke arah hitam, itu sebenarnya ada di si value ini tadi gitu, di value di situ. Kalau saturasi dia terang, terus kalau makin turun, makin turun, makin turun, jadi warnanya itu makin pucat kayak gitu. Terus nih ada kombinasi warna. Pertama, ini sih apa ya, tips kombinasi warna dalam desain ya gitu, untuk kombinasi warna ini. Ada yang namanya monokrom. Monokrom itu tuh warna yang terbuat dari satu turunan warna aja gitu. Yang kita set tuh berdasarkan saturasi, value-nya juga bisa gitu. Terus biasanya palet warna monokrom itu sering digunain dalam desain karena bisa dibilang dia lebih aman. Terus aman itu dalam artian saat menggabungkan warna itu kita tidak terlalu sulit gitu, karena saat dari satu turunan warna aja kayak gitu loh. Misal kita warna utamanya tuh ungu, di background yang paling besar ya, nanti kita tambahin aksen warna ungu yang lebih muda atau ungu yang lebih tua. Nah, yang kayak gitu tuh biasanya lebih mudah penggabungan warnanya dibandingkan kita harus cari warna lain yang masuk itu apa gitu. Nah, biasanya paling mudah dan kebanyakan gunain tuh monokrom gitu dalam desain. Terus ada yang namanya analogus yang kedua nih. Nah, ini nih penggunaan warna berdasarkan posisi bersebelahan dalam color wheel. Jadi kalau kita lihat color wheel, kalau misalkan kalian setiap ngedesain itu mau buka color wheel, terus apa? Kalian mau coba cari warnanya yang cocok apa ya gitu. Oh, aku buka color wheel-nya dulu deh. Nah, ini kalau analogus itu peletakan warnanya bersebelahan gitu. Jadi ini kayak kalau di contohnya ada warna ungu, terus ungu hampir ke biru, dia ke biru. Jadi kebanyakan sih kalau analogus itu mungkin bisa dibilang warnanya berbeda tapi masih satu turunan gitu si analogus ini. Makanya kalau dicontohkan kita lihat dia
ada ungu, biru, ya ungu hampir ke biru lah ya, dengan biru kayak gitu. Dan ini kan bisa dibilang dari satu master yang sama gitu. Jadi di warna tengahnya itu penggabungan antara warna atasnya dan si warna bawah ini gitu. Jadi warna tengah ini penggabungan dari ungu dan biru. Nah, itu analogus. Terus, nah next-nya ada complementary. Complementary itu kita gunain warna yang letaknya itu berseberangan gitu di dalam color wheel itu ya. Nih kalau kita lihat contohnya di sini, nih dia letaknya berseberangan gitu. Jadi bisa ngasih kontras lah dalam desain kita gitu. Ini kan antara warna orange dan warna ya biru ini tadi berseberangan letaknya. Jadi kalau kita gunakan dalam desain, misalkan orange-nya itu sebagai background, terus nanti warna birunya itu untuk aksen gambar atau tulisan. Nah, jadinya kontras tuh nanti antara background dan bagian depannya. Nah, ini yang biasanya juga dipakai kalau kita nyari kontras gitu, tapi menggunakan dua warna aja gitu. Kalau konsepnya kita mau, aku pakai dua warna aja deh, enaknya yang mana ya? Ya bisa aja sih sebenarnya dipakai lebih ya dari dua warna, cuman pencariannya ya harus kayak gini gitu, di warna yang berseberangannya. Kayak ini orange yang paling terang berseberangan dengan biru yang ini, terus ini orange yang muda berseberangannya dengan ungu yang mana gitu. Jadi saat kalian pakai pun nanti warnanya masih bisa dibilang tuh masih satu turunan gitu, walaupun dia ada banyak pesannya kayak gitu. Terus ada triadik. Triadik itu penggunaan 3 warna biasanya. Cara penentuannya bisa dibantu dengan si triadik ini dengan bentuk segitiga gini, kita bikin di color wheel. Terus biasanya triadik ini dipakai tuh untuk apa ya? Nyiptain kontras juga sih gitu, karena warnanya kan juga mereka berseberangan di triadik ini bentuk segitiga kayak gitu. Warnanya juga berseberangan, terus jadinya ya dia pasti akan menghasilkan kontras. Cuma karena warnanya lebih dari 2 gitu, di sini biasanya tuh memang lebih sering bisa nyiptain apa ya, visualnya kayak lebih harmonis gitu deh, lebih pop up karena warnanya lebih banyak gitu di dalamnya. Biasanya dipakai untuk advertising, terus poster, lagi ya iklan, ya tergantung balik lagi sih iklannya akan seperti apa gitu. Tapi kebanyakan dipakai untuk itu karena harmonisasi warnanya tadi, dan juga ada lebih dari 2 warna di dalam situ gitu. Jadi mungkin akan menjadi lebih apa ya, desainnya itu akan lebih wah gitu, akan lebih keluar gitu jadinya. Terus nih ada beberapa tips atau cara menentukan warna dalam branding yang akan kita lakukan gitu, atau desain yang akan kita bikin gitu. Yang pertama, kita harus bisa pahamin bahasa atau mood desain atau brand yang akan kita tampilkan gitu. Dengan tahu hal ini tuh kita bisa ngarahin nih pesan dari brand atau desain yang mau kita bikin itu ke arah mana gitu. Dengan kita udah tahu pesannya, terus visi misinya misalkan gitu untuk brand, bahkan saat sudah tahu target marketnya pun kita bisa nentuin gitu loh, kayak aku mau pakai warna apa ya biar ini tuh bisa sesuai dengan
pesanku, terus bisa masuk ke targetku, atau enggak yang sesuai dengan visi misi kantor aku, warnanya tuh yang seperti apa gitu. Ini misalnya kita pakai warna kuning nih. Jadi warna kuning itu biasanya melambangkan apa ya? Keramahan, optimis, terus ada juga warna biru biasanya dipakai. Jadi kalau kamu lihat bank kebanyakan warnanya biru kan gitu, karena secara psikologi warna biru itu bisa menyampaikan rasa apa ya, kepercayaan, terus juga intelligence. Makanya kebanyakan warna-warna biru itu sering dipakai untuk korporat gitu, untuk korporat kayak bank, terus ya asuransi juga beberapa warnanya biru, bahkan dokter, rumah sakit gitu. Beberapa mungkin beberapa juga pakai warna biru ya, karena secara psikologi yaitu tadi bisa kasih rasa percaya gitu di warna biru itu. Nah, terus yang kedua, kita harus bisa menganalisa kompetitor gitu. Kenapa kita harus analisa kompetitornya gitu? Karena kita harus tahu nih gitu loh, saingan kita itu pakai warna yang kayak gimana sih gitu, dan dia itu eh, apa ya, saingan kita secara langsung gitu atau bukan gitu loh. Jadi kita harus perhatiin nih gitu warnanya mereka seperti apa, terus nanti warna yang akan kita bikin itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa terlihat lebih menonjol dibandingin kompetitor kita jadinya gitu. Kalau kita pelajarin si secara desain kompetitor kita ini bikin logo kayak gimana, warnanya apa aja, maksudnya menonjol itu, jadi kita bisa menghindari hal yang mungkin akhirnya jadi sama nih dengan kompetitor kita. Jadi orang lihatnya bisa bingung, ini yang mana sih yang punya kita, ini yang mana sih yang punya kompetitor kita gitu. Makanya kita harus pelajarin dan kita bisa berbeda tampilannya dengan si kompetitor ini gitu. Tapi balik lagi tidak melupakan yang poin satu, kita harus paham dulu moodnya seperti apa, targetnya siapa, baru kita analisa kompetitornya, terus baru kita coba cari dan bikin yang berbeda dibanding dengan kompetitor kita. Mungkin secara warna dasar bisa aja sama. Kalau kita lihat, misal di keseharian gitu, ada KFC, ada McD gitu. Warnanya kan sama-sama merah, base-nya. Mereka sama-sama jualan ayam gitu, tapi ada hal yang membedakan. McD dengan M kuningnya dan badutnya gitu. Terus kalau KFC ya warna putih ditulisannya dengan si gambar Bapak Kolonel Sanders itu gitu. Itu kan sebenarnya sudah membedakan, secara warna aja udah membedakan gitu. Kalau kita masuk ke store-nya, ke tokonya McD, pasti kebanyakan warnanya ya ada, pasti udah ada kuningnya, ada merahnya gitu. Kalau KFC lebih ke putih dan merah. Nah, itu kan sebenarnya sudah membedakan ya gitu. Dia bisa membedakan nih kompetitor aku tuh kayak gini loh. Aku akan bikin kayak gini, kayak gitu. Walaupun mungkin sebenarnya dibilang signifikan perbedaannya tidak kayak gitu. Tapi ada perbedaannya. Nah, terus yang ketiga itu tadi kita harus paham psikologi warna. Itu kita harus cari tahu, harus baca gitu psikologi warna itu seperti apa sih dan apa aja gitu. Karena warna tuh bisa punya apa ya, konotasi atau pemahaman warna itu, oh ini nih warna ini nih rasanya
bisa ngasih feel positif, bisa ngasih feel negatif gitu. Dan itu tuh berdasarkan warna, terus ya bisa jadi juga corak atau bahkan nanti ke depannya font seperti apa yang mau kita pakai, penggabungan warnanya apa aja, itu akan ngaruh nanti ke psikologi warna yang kita keluarkan gitu. Misalkan kalau kita lihat mungkin kayak band-band metal gitu. Kebanyakan pakainya warnanya hitam kan, karena hitam itu bisa kasih kesan misterius gitu, dark, kayak serem gitu, terus digabung dengan gaya tulisan apa font mereka itu yang kayak akar-akar kayak gitu. Itu kan jadi kayak ngasih kesan gahar gitu secara psikologi tuh jadinya galak gitu. Jadi kayak serem gitu. Nah, itu gitu. Psikologi warna dan pergabungannya itu yang harus kita pahamin biar juga bisa nyampein pesan dari desain kita. Tuh. Nah, ini ada sedikit pembahasan tentang psikologi warna. Warna tuh balik lagi nggak cuman ngasih efek visual saja. Warna itu bukan cuman elemen pemanis, warna itu bukan cuma tambahan dalam desain, warna itu sangat berpengaruh besar di dalam desain. Mau itu desain yang kita bikin secara digital, bahkan foto pun juga sangat berpengaruh gitu dengan warna. Gitu. Makanya kita sedikit banyak harus memahami psikologi tiap warna itu artinya apa aja sih gitu. Ini yang basic ya yang aku tampilin di sini tuh yang basic yang standarnya lah gitu pemahamannya ini tuh warna-warna ini tuh melambangkan apa aja sih gitu. Ini kan kalau merah itu gambarin power, terus excitement, kekuatan, terus passion, energi gitu. Makanya kita banyak mungkin kalau di keseharian ya ngelihatnya misal poster yang apa ya demo gitu misalkan orang lagi demo kebanyakan bikinnya tulisannya mungkin bisa aja warna merah gitu atau enggak ini deh lambang rambu lalu lintas kebanyakan misalnya kalau ngomongnya stop gitu apa segala warnanya merah karena dia warnanya mencolok gitu dia punya stopping point untuk ngelihat kayak apa nih gitu loh terus kalau misalkan kita main apa ya main game yang fighting bar darahnya itu kan biasanya warnanya merah gitu karena itu buat ngeliatin kekuatan kamu tuh masih segini loh, udah kurang apa segala. Nah, itu merah tuh di situ tuh powernya gitu, kekuatannya gitu. Kuat warnanya merah biasanya dilambanginnya kayak gitu. Marah warnanya merah digambarinnya. Terus apalagi ya? Banyak kan. Ya, kayak gitulah. Warna merah tuh intinya banyak dipakai untuk hal-hal kayak gitu kayak power, excitement, strength, power, passion, energi ya karena dia bisa punya stopping point yang kuat gitu loh warna merah itu karena dia terang gitu kan. Terus ada orange gitu. Ini sebenarnya warnanya ya sama-sama terang gitu. Cuman kalau kita lihat saat dibandingkan pun orange ini kan lebih kalem walaupun dia terangnya sama ya dengan merah gitu. Ini biasanya gambarin tuh confidence, terus kehangatan, inovasi gitu, friendly gitu. Nah, jadi kita nggak merasa terlalu apa ya harmful gitu, nggak ngerasa bahaya gitu rasanya kalau ngeliat
orange itu, karena ya dia lebih kalem itu tadi sih. Terus juga kan bahkan mungkin kebanyakan orange itu dipakai untuk desain-desain yang playful gitu, yang bisa ngasih kesan fun gitu kan. Orange juga turunannya nanti akan ada banyak, nggak cuma satu orange aja gitu. Bisa kalau kebanyakan, sempet tuh ada zamannya kayaknya 2 tahun lalu, baju kaos warna mustard ya kayak baju yang aku pakai sekarang nih, kayak semua orang pakai gitu warna ini. Gak tahu kenapa, padahal kayak semua orang pakai karena warnanya mungkin secara psikologi apa ya, enak aja dilihatnya, kalem aja gitu dipakai juga. Nah, terus kalau di desain, misal kita ngegambarin yang berhubungan dengan buah gitu, mungkin yang kepikiran pertama tuh orange gitu, karena fresh gitu rasanya, misalnya warnanya bisa kasih kesan fresh. Terus kalau misalnya kita pilih gambar buah deh untuk di foto, pasti kita milihnya biasanya ya kebanyakan, kalau nggak apel merah, buah jeruk yang oranye, atau enggak buah jeruk yang hijau. Karena itu ngasih kesan fresh gitu, kayaknya seger aja ini makanan, kayak gitu loh. Nah, terus kalau warna kuning, kuning itu bisa ngelambangin optimis, terus kebahagiaan, sama warmth juga. Kenapa sih warmth dari tadi, hangat gitu? Karena kan mungkin kalau dilihat matahari, sinar matahari itu warnanya seperti itu ya gitu. Ada bias orange-nya, kalau sore ada bias kuningnya juga gitu. Makanya dia bisa masukin hangat gitu di warna kuning ini. Terus sama juga kayak orange, creativity dan friendliness gitu di warna kuning ini. Terus di hijau kita tuh bisa ngelambangin health, kesehatan, terus harapan, alam, terus pertumbuhan, freshness ya kesegaran gitu, dan prosperity gitu. Ya kalau kita ngomongin apa alam, ya jelas gitu warnanya semua serba hijau gitu. Kebanyakan di mindset pasti hijau gitu, pasti ya hutan, ya taman, di mana warna kebanyakannya ya hijau gitu dari tumbuhan. Makanya hijau itu paling lekat tuh sama nature gitu, paling dekatnya pasti sama nature. Terus growth, pertumbuhan, ya pertumbuhan kan juga balik lagi nyambung dengan tanaman, dengan nature tadi gitu ya. Freshness juga nyambung ke situ gitu, saat kita ada di taman misalkan, atau kita lagi naik gunung gitu misalnya, kan itu semuanya serba hijau, jadi ada rasa segar lah di situ kayak gitu. Makanya green nempelnya ke situ. Cuman ya tadi ada hal-hal lain kayak ada health, hope gitu yang bisa dilambangkan dengan warna hijau. Ada warna biru ya tadi kayak yang aku bahas. Biru itu melambangkan trust, dia paling besar itu trust, pemahamannya. Terus ada loyalty, dependability, maksudnya dia tuh bisa apa ya? Dependability itu kayak bisa diandalkan gitu. Terus logic, security, serenity. Ya makanya tadi kayak aku bilang di awal, biru itu banyak dipakai untuk company-company nih, perusahaan-perusahaan gitu ya, kayak bank, asuransi, terus apa ya, yang berhubungan dengan keamanan gitu, ataupun servicing gitu. Kayak servicing biasanya pakai warna biru gitu, karena biru ini melambangkan hal-hal yang ada di dalam sini. Terus ada warna ungu gitu. Ungu itu biasanya
lebih banyak ya lekatnya itu ke luxury, wealth, sama spirituality, sama royalty. Itu yang paling lekat di ungu. Mungkin ungu itu warnanya ngasih kesan misterius kali ya feelingnya gitu kalau dilihat. Makanya bisa masuk ke spiritual, bisa masuk ke royalty. Royalty itu kayak kerajaan gitulah, mewah, elegan gitu. Paling kalau ungunya tuh ungu tua gitu, itu pasti udah ke arah sana tuh gitu loh. Terus spirituality juga sama ya karena itu tadi sih mungkin dia bisa kasih kesan misterius gitu, kalem tapi gimana ya kayak punya power si ungu tuh, makanya bisa kasih kesan seperti tadi gitu. Terus ada warna pink. Pink itu ngelambangin imajinatif, passionate, transformation, balance, and creativity. Ya mungkin imajinatif karena warnanya apa ya? Warnanya tuh semenyenangkan itu mungkin ya pink, dan pink ini kebanyakan dipakai biasanya untuk konten yang attract anak-anak gitu. Pun pink ini gitu. Karena mungkin warnanya dekat kali ya sama keseharian anak-anak juga gitu. Terus imajinatif karena apa ya? Kalau dibayangin misal kayak kartun-kartun anak atau enggak animasi-animasi yang ngomongin unicorn lah atau apa, kebanyakan tuh pakainya pink karena mungkin pink itu bisa kasih kesan apa ya? Dilihat mata tuh kayaknya glitter, terus kalau kita ngebayangin ya mungkin gitu kalau kita nonton atau lihat video pink itu bisa kasih kesan yang seperti itu gitu, kayak semenyenangkan itu, sefantasi itu gitu si warna pink ini. Terus ada warna coklat, balik lagi coklat juga paling dekat itu dengan warna earthy, ya alam juga gitu, tapi yang earthy-nya kayak batu, tanah gitu, warna-warna eh, apa kayu gitu. Nah, itu tuh nempelnya di coklat gitu biasanya. Tapi dia juga sebenarnya bisa kasih kesan yang lain, yaitu kesan serius, terus reliability, terus authenticity, sama ada kehangatan lagi di situ, dan support gitu. Bisa ngasih kesan itu. Selanjutnya ada warna hitam. Hitam itu bisa kasih feel sophistication, security, power, authority, dan substance. Sebenarnya hitam ini tuh warna yang paling apa ya, bisa dibilang mungkin eh, banyak banget digunakan gitu. Hitam ini tuh sangat bergantung dengan kombinasi warnanya. Setelah kita pakai hitam, nanti kita kombinasikan dengan warna apa, itu yang paling akan menentukan hitam ini akan menjadi seperti apa nantinya gitu. Dia sebagai warna utama. Misal hitam, tapi kita kasih tulisan depannya kuning. Dia jadi apa ya? Mungkin bisa terlihat lebih menyenangkan juga gitu karena ada warna kuningnya, belum lagi nanti pemilihan fontnya. Tapi memang biasanya kebanyakan hitam itu ngasih rasa sophistication gitu, kayak apa ya, kayak elegan aja gitu kelihatannya warna hitam itu. Makanya banyak kan desain, mau itu dari baju, brand, fashion, itu base warna logonya tuh kebanyakan hitam gitu. Karena si sophistication itu tadi yang diberikan feeling ya sama warna hitam itu tadi. Belum lagi nanti ditunjang dengan pemilihan fontnya, ya balik lagi tadi pemilihan warna keduanya seperti apa gitu. Makanya hitam itu banyak digunakan juga dalam desain.
Terus ada warna putih. Putih itu yang ngasih pesan apa ya? Clear, terus pure, suci gitu, terus simple, fresh juga, dan cleanness gitu. Cleanness itu ya apa ya? Bersih lah rasanya gitu. Makanya kalau kita lihat iklan di TV, eh, iklan pembersih, misalkan iklan pel atau iklan sabun cuci baju gitu, itu pasti dominan biasanya putih tuh nanti warnanya, mau di baju talentnya, mau di apa, eh, peralatan rumah tangganya, backgroundnya, itu pasti ada unsur putihnya untuk nambah kesan pas kita lihat itu emang bisa bikin bersih nih barang-barang ini, kayak gitu. Putih itu seperti itu gitu. Misal kita ngomongin iklan yang ada bayinya, terus iklannya kesannya serius, kasih tau kalau bayi itu tuh apa, putih bersih tak berdosa, itu pasti backgroundnya kebanyakan putih gitu. Bahkan dalam keagamaan pun putih itu sering dipakai gitu. Di semua agama ya, setahu aku gitu. Putih itu ya sama fungsinya untuk ngegambarin purity, holy, gitu gitulah, suci, seperti itu di putih ini. Terus selanjutnya, nah ada contoh penggunaan warna dalam branding nih. Gitu. Eh, ini salah satu, bukan salah satu sih, beberapa contoh warna yang ada di dalam branding gitu, di sini. Kita tuh harus bisa tentuin warna dominannya itu mau apa gitu. Misal kayak si Harley Davidson ini, dia warna dominannya itu adalah hitam sebenarnya. Tapi karena tulisannya jadi ada orange, di banyak aksen orange ya walaupun dia tulisan. Jadi ya kita lihat sekilas di mata itu warna dominannya orange gitu, dan putih itu adalah warna aksen gitu. Nah, ini yang kita harus perhatikan juga saat menentukan nanti mau yang mana nih warna dominanku. Kenapa warna dominanku harus, aku mau yang ini karena aku mau kasih kesan apa gitu di desainku gitu. Nah, terus ini ada Slack, dia bahkan warnanya banyak nih, lebih dari 3, bahkan dia ada 5 warna. Nah, karena dia bisa menentukan warna utamanya yang mana, dan dia juga pakai sistem apa tadi ya, analogus atau triadic color tadi, dia bisa nentu ini warna aksennya mau pakai apa aja, jadi tidak terlalu apa ya, bertabrakan jauh deh gitu. Ini warnanya memang kontras nih, warna logo Slack yang ini memang kontras gitu. Dia ya bisa dibilang pakai primary color lah ya gitu. Dia ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau gitu. Cuman dibikin tone down sama dia dan satu tone semua. Ya secara ini mungkin satu apa ya, satu value semua warnanya, jadinya soft gitu, nggak ada yang oh aku mau pakai merahnya merah terang, terus hijaunya yang soft, nanti birunya yang terang lagi, kuningnya baru yang soft. Itu nanti dia akan tabrakan warnanya sebenarnya. Nah, karena dia pakai masih satu apa ya, satu value warna walaupun warnanya berseberangan, tapi value-nya sama, tingkat keterangannya sama gitu. Jadinya harmonis kelihatannya kayak gitu. Nah, terus kayak ini ada Mastercard, mungkin dia pakai yang merah, orange, mau ngasih kesan apa ya, powerful, karena Mastercard itu bisa dipakai di mana aja gitu. Bahkan banyak ATM yang bisa kita pakai, dan sistem payment Mastercard itu ada di mana-mana gitu. Terus dia tambahin orange dan kuning itu buat kasih kesan friendly-nya itu tadi gitu. Kenapa dia friendly? Ya baik lagi, dia
bisa digunakan di mana-mana, mudah digunakan gitu. Tapi powerful juga gitu. Ya karena gua bisa dipakai dimanapun. Jadi at the same time dia powerful dan friendly gitu. Mau ngasih kesan itu gitu di Mastercard ini. Gitu. Terus FedEx dia pakai warnanya biru. Ya, biru sih balik lagi tadi ke apa trust, percaya gitu, terus loyalty gitu, terus juga bisa diandalkan. Nah itu FedEx gitu. Terus dia ngambil orange-nya, mungkin dia mau kasih pesan warm di desainnya atau enggak ya as a contrast gitu. Dia kan sebenarnya harusnya FedEx ini ada dua arti ya gitu. EX-nya itu pasti expedition, Fed-nya itu apa aku lupa gitu. Nah itu salah satu fungsinya warna tuh juga seperti itu sih, bisa apa ya, membagi dua suku kata kayak gini gitu untuk ngasih pembeda gitu. Jadi secara langsung juga ngomong F ini nih, Fed ini nih ada artinya sendiri, X ini juga ada artinya sendiri tuh. Terus ada Dunkin, ini juga Dunkin dia udah versi rebranding ya gitu. Dulu Dunkin kan tidak seperti ini deh, setahu aku logonya gitu. Dia jadi Dunkin kayak gini gitu. Dia kasih warna, ada unsur pink di situ, mungkin dia mau kasih unsur apa ya, fun, fantasy. Karena kan kalau kita lihat donatnya Dunkin tuh sebanyak itu dan seberagam itu ya gitu. Terus dia jualannya sweets kan, makanan manis gitu. Makanan manis itu kan juga biasanya ininya dengan warna-warna terang gitu, warna-warna yang lucu lah kita bisa bilang gitu. Terus ada Pampers, ini kan buat anak ya. Mungkin kalau dia melihat kompetitornya juga kali ya, warna-warnanya seperti apa. Pampers ini logonya menurut aku salah satu yang cukup stand out sih dari warna gitu loh. Kalau yang lain kan memang biasanya warna di apa packagingnya tuh gitu terang gitu. Cuma kalau secara logo, Pampers ini salah satu yang paling pop up warnanya gitu. Bener-bener apa ya, kayak eh, friendly aja gitu, colornya gitu, bersahabat gitu, dari kuningnya dan hijaunya. Terus dia juga nih ada kasih aksen orange di atas love-nya itu tadi. Terus, nah, sudah pembahasan warna dari aku. Kalau ayo kita diskusi tentang warna, teman-teman, kalau mau membahas dan bertanya. Baik, terima kasih Kak Ade materinya. Langsung diaktif banget ini nih. Bella, silakan Bella. Halo, selamat siang. Sebelumnya Ya, apakah suara saya terdengar? kedengaran. Begini Kak, tadi kan dijelaskan bahwa suatu warna memiliki 3 warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, Mm-mm. dalam suatu desain sebaiknya berapa banyak warna dasar yang digunakan? Apakah boleh tiga-tiganya atau sebaiknya satu warna dasar tapi warna lainnya merupakan warna turunan? Menurut kakaknya lebih Mm-mm. baik menggunakan 3 warna dasar tersebut atau menggunakan satu warna dasar tapi dengan warna turunan saja. Itu saja pertanyaan Oh, saya. Terima kasih. ya. Nah, kalau dari aku sebenarnya eh, nggak ada ini ya. Kalaupun kita mau pakai beberapa warna, biasanya itu di limit 3 sampai 5 warna paling banyak. Gitu, itu paling banyak gitu. Kan yang tadi aku jelasin kan si merah, biru dan kuning itu kan hanya warna dasarnya. Tapi kalau kita lihat lagi di apa? Kayak di sini untuk penggabungan kombinasi warna kan ada beberapa nih, ada yang namanya analogous,
komplementari dan triadik tadi. Ini nih yang bisa ngebantu kita untuk kita akan menggunakan lebih dari 3 warna gitu. Nah, kita akan dibantu dengan si color wheel ini nih. Aku mau pakai warna yang mana ya gitu. Cuman kalau mau mempermudah biasanya memang pakai yang versi monokrom yang tadi kalau Bella bilang pakai dari satu warna aja terus kita bikin turunan warnanya tuh mau dia lebih terang, mau dia lebih gelap, nanti warna aksennya. Nah, itu juga tidak apa-apa. Sebenarnya kalau hal itu tuh kembali lagi ke Bellanya nih. Bella mau bikin desain yang seperti apa gitu. Kalau memang desainnya itu yang fun gitu, misalkan untuk anak-anak, mungkin kita memang butuh bikinnya yang kontras gitu. Di dalam desainnya itu kita harus lebih dari satu warna gitu. Kita harus ada warna yang berseberangannya lah, warna kontrasnya ya itu tadi. Nah, itu mungkin jadi bisa lebih pop up desainnya, orang bisa lebih melihat, anak-anak lebih suka gitu karena warnanya kontras gitu. Mungkin kalau untuk company misalkan yang lebih kalem gitu, dia memang tidak memerlukan terlalu banyak warna biar tidak terlalu over ya kesannya, ya kita bisa pakai yang monokromatik gitu. Nah, itu dikembalikan lagi sih ke tujuannya apa gitu. Tapi kalau mau ngomongin berapa banyak sih warna gitu dalam satu desain, misalkan entah itu logo atau desain poster, ya paling banyak mungkin 5 menurut aku gitu. Itu pun cuman ada 2 warna dominan mungkin, bahkan 1 warna dominan, sisanya aksen gitu, warna aksen aja kayak gitu Bella. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Oke. Sepi banget ya, apa karena masih pagi? Masih ngantuk. Biasanya kan siang kan, Kak Ade biasanya. Iya, benar. Ayo, siapa lagi yang nanya nih? Ini bisa nanya tugas juga nggak ya, Kak Ade? Bisa, kan kita emang hari ini sebenarnya setelah ini bakal bahas tugas. Ya, nggak apa-apa sekalian aja gitu, bahas tugasnya, diskusi tugasnya, atau enggak ya bahkan kalian mau diskusi tugas, ya ada tugas kuliah kalian atau bahkan kerjaan kalian juga nggak apa-apa di sini gitu untuk ngobrolin masalah warna. Tuh, udah dikasih kesempatan, tanya tugas dari DOP, tanya tugas dari kampus, atau mungkin ada yang sedang freelance. Nah, bisa juga nih, tanya ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini yang aktif tuh itu-itu aja loh, Kak Ade. Sampai panitianya tuh hafal, ya. Kalau nggak Rahmatullah, ada lagi siapa tadi namanya tuh? Kalan, oke, Bella, kemudian Fatur Rohman, Firdaus Fahrul Reza. Nah, siapa lagi nih? Orang yang sama juga enggak apa-apa. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, Firdaus Fahrul Reza, baru aja diomongin ya. Silakan. Ya Mbak, Siang, Firdaus. kalau bedanya RGB sama semi apa ya? Apa? Maaf. Bedanya RGB sama YK. YK ya. Oke. Bedanya RGB dengan CMYK. Terus? Terus kebanyakan kalau logo itu kan saya lihat di di sebuah web ya,
buat untuk logo itu bahkan harus pakai Semiosa, kenapa ya? Kebanyakan apa Kak Firdaus? Maaf. Harus pakai Semiosa. Coba Firdaus diketik aja bisa. Iya, yang bagian akhir mungkin. Oke, kenapa kebanyakan logo, web logo harus pakai CMYK gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya perbedaannya itu CMYK dan RGB ya. RGB itu tuh warna monitor gitu, basic warna monitor. Jadi kebanyakan desain digital yang fokusnya digital itu tuh pasti pakainya RGB basicnya gitu. Di set awal itu RGB saat pembuatan gitu loh, karena dia emang buat di digital dan warna monitor. Kalau si MYK itu dia untuk print gitu, karena tinta print itu basicnya ada si MYK, jadi cyan, magenta, yellow, tanya apa ya, aku lupa, ada warna itu gitu loh, makanya harusnya CMYK. Terus kenapa kebanyakan web logo harus pakai CMYK? Mungkin bukan karena dia web logo kali ya, tapi karena dia logo. Logo itu harus CMYK karena dia ada kemungkinan untuk bakal di print kan, dicetak gitu jadi kartu nama gitu, entah jadi buat buku atau merchandise yang lain untuk kantornya gitu. Jadi makanya kebanyakan logo itu harus base-nya CMYK gitu, baru nanti di-convert ke RGB kalau penggunaannya untuk digital gitu. Jadi akan lebih enak kalau master awalnya dibikin CMYK baru diturunin ke RGB gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan print basicnya harus CMYK kayak gitu, Pak Firdaus. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Baik. Ini oke. Terima kasih Firdaus. Siapa lagi yang bertanya? Oh, ada Fatur Rahman Kediri. Ini kan tugas saya sudah selesai. Apakah bisa saya kirim? Biar ada penilaian atau kekurangan dari desain saya. Ya, silahkan ya Kak Fatur Rahman. Linknya sudah ada di grup peserta di bagian detail. Dan teman-teman juga kalau sudah submit, kemudian mau edit itu bisa. Ya. Mungkin pertanyaannya apakah memungkinkan sebelum final tanggal 30 nanti kan presentasikan ke Adea. Itu bisa ada feedback nggak dari mentor? Gitu kali ya pertanyaannya ya, Kak Fatkur ya. Bisa Ya, open mic. Betul Kak? Oke betul. Begitu ternyata Kak Ade. ya bisa ada feedback, paling nanti di feedbacknya di situnya sih ya Kak Suri, maksudnya di asetnya mereka gitu. Seharusnya kan kalau di Drive aku bisa komen ya di JPEG-nya, di image-nya gitu. Jadi bisa di feedback di situ. Bukan di teks, dikasih masukan di situ gitu sebelum nanti final gitu. Bahkan sebenarnya kamu kalau mau bahas sekarang kalau ada kebingungan ya nggak apa-apa juga sih. Gitu. Mungkin kalau mau di present ini kali ya ramai gitu kalau di present kan sekarang. Tapi kalau emang feedback atau apa masukan lah ya, masukan secara untuk personal ya bisa nanti di
drive situ. Makanya dikumpulin aja dulu yang sudah gitu. Selama belum masa presentasi atau final ya masih bisa diskusi gitu loh hasil desainnya. Oke, bisa berarti ya Kak Fatur ya. Jadi ya buruan disubmit aja tugasnya. Oke, ada lagi yang lain? Bella lagi, aktif banget loh Bella hari ini loh. Bangga jadinya panitia ya. Oke, silakan Kak Bella. Lalu Kak, tadi kan sebagaimana yang telah dijelaskan, ada penjelasan tentang saturasi. Sebenarnya saya ingin kembali mengulang karena tadi audio saya sempat agak down. Sebenarnya fungsi saturasi itu lebih ke seperti apa dan apa gunanya saturasi bagi suatu desain. Terima kasih Kak. Oke. Jadi kalau saturasi itu adalah tingkatan atau level kuat atau mencoloknya satu warna gitu. Jadi misal nih biasanya sih saturasi itu dipakai untuk mengedit foto ya kebanyakan gitu. Kalau kita buka page foto bisa ada pilihan saturations itu kan. Kalau kita naikin saturasinya, warna di foto kita itu pasti akan jadi lebih terang. Gitu. Terang banget sampai bahkan terangnya tuh kayak gimana, jadi kayak warna neon gitu saturasi itu. Tapi kalau kita turunin saturasinya, dia jadi lebih pucat gitu, makin pucat sampai ke abu-abu lah gitu warnanya biasanya gitu saturasi itu. Nah, kalau fungsinya dalam desain ya itu tadi menentukan tingkat terang warna kita itu mau seberapa biar bisa kita sesuaikan dengan desain kita atau komunikasi kita. Terus juga kalau misalnya kita mau tambahin foto nih gitu di desain kita, nah kita harus atur lagi nih saturasinya. Kecuali menurut kamu saturasi di foto itu sudah baik, tingkat keterangannya gitu, sudah cukup, sudah pas dengan desain kamu, sesuai nggak dengan komunikasinya. Misal nih kita bikin quotes gitu, quotes sedih gitu kan, quotes sedih kan pasti kita pakai warnanya yang lebih gelap, nah saturasinya itu yang lebih turun, lebih pucat, walaupun base warnanya misal coklat gitu, cuman coklat kan yang masih terang ya, coklat terang gitu. Tapi kalau kita turunin saturasinya kan dia jadi kayak ke arah-arah sepia gitu warnanya. Terus kita punya foto nih, tapi fotonya terang, nggak sedih dong gitu kesannya. Kita gelapin pakai saturasi tadi, kita turunin saturasinya. Jadi bisa kasih efek gloomy gitu loh. Nah, itu tuh fungsinya saturasi itu tadi. Kita tentuin tingkat terangnya warna itu mau seperti apa, gelapnya seperti apa, biar bisa bantu kita komunikasikan desain yang mau kita sampaikan itu kayak gimana gitu, Bella. Clear nggak Bella? Kalau nggak clear bisa nanya lagi ya. Ya, clear Kak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di kolom chat. Oke, sudah saya submit tapi saya kurang tahu cara melihat komen dari mentor. Oh baik, jadi FYI, submitnya itu melalui Google Form, KD. Jadi memang nggak bisa langsung dikasih feedback ya. Mungkin gimana cara, karena gini, kalau misal satu peserta diberikan feedback, berarti 25 orang lainnya juga harus diberi feedback dong ya KD ya. Biar adil. Ya. Mungkin feedback-nya itu akan diberikan pada saat presentasi individu kali KD ya, tanggal 30 ya. Makanya kalau tadi aku bilang kalau mau sekarang ya diobrolin aja gitu rasanya apa sih gitu yang kurang gitu di desain ini, apa yang misalkan aku ragu nih besarnya atau gimana gitu. Iya, lebih baik sekarang aja Kak Fatur ya.
Atau kalau dia mau di share screen boleh, tapi kelihatan sama yang lain. Nanti di sana kelihatan sama yang lain. Misal sepotong aja gitu, bagian mana sih yang kamu ragu gitu kan, misalkan sepotong itu aja yang dipresentkan atau dibahas di sini, bisa juga kayak gitu. Iya, sambil nunggu Kak Fatur lebih yakin lagi ya dalam berdiskusi, Kak Bagus Sujatmiko, silakan. Kak, mau tanya Kak, kan dalam Iya. Photoshop itu kan pengaturan layarnya kan ada opacity, mode drag, color blend, linear blend, Hmm. lighten, screen, color dan lain-lain itu ya Kak ya. Itu termasuk dalam saturasi atau value Itu sebenarnya nggak atau hanya masuk. mode color ya, yang light, Iya. overlay, soft light, hard light itu loh. Itu sebenarnya hanya mode efek sih gitu, tapi bisa berpengaruh ke warna gitu loh. Nah, Cuman tapi dia itu tidak masuk ke teori, bagian dari teori warna. Itu tuh hanya efek yang bisa ngasih apa ya, perubahan warna di gambar juga. Misalkan kalau kita pakai multiply, kita seperti kepasang pada belakangnya gitu. nah multiply itu kan dia apa ya, menyatukan gitu. Multiply itu menyatukan antara, jadi dua warna itu nyatu. Misal warna background kita kuning nih, kita kasih multiply-nya biru, pasti nanti jadinya hijau tuh gitu, karena dia warnanya tipis dan menyatu, jadinya itu multiply gitu. Kalau overlay itu warnanya lebih ke apa ya, lebih ke bahasanya apalagi, lebih ketimpa aja gitu warnanya, tapi dia belum tentu menyatu gitu kalau overlay. Nah kalau itu di Photoshop sih sebenarnya efek-efek yang dikasih Photoshop aja untuk mempermudah kita bekerja aja sebenarnya gitu. Tapi kalau dibilang ada hubungan spesifik sama teori warna, tidak, tapi bisa membantu kita mencapai warna yang kita mau, efek yang kita mau, lebih ke situ sih gitu. Untuk kreativitinya kita aja kayak gimana. Makanya ada macam-macam, ada lightness. Kalau lightness dia pasti jadi lebih terang kan warnanya gitu. Terus ada apa? Ada burn kayak gitu-gitu. Nah dia warnanya ada dark burn, ada light burn kalau nggak salah aku kayak gitu juga. Nah itu kan dia ngasih efeknya beda lagi tuh gitu. Nah sebenarnya itu cuma mempercepat aja sih gitu, membantu mempercepat kerjaan kita aja untuk dapat gitu sebenarnya. Kak, sekalian mau nanya tugasnya ya. Kalau kan saya kan tugasnya itu kan pengen buat ilustrasi untuk kan dengan tema ini kan mie versus sampah atau. Nah, terus saya itu berpikiran untuk targetnya itu kayak seperti taman sket. Itu kan kayak anak muda gitu loh. Nah, terus kalau boleh nggak sih kalau saya minta pendapatnya kakak pas waktu saya bikin sketsa terus minta feedbacknya gitu. Ini sama kayak Kak Fatur tadi ya gitu. Sebenarnya ya bisa saja gitu, tapi ya di momen ini sih harusnya ya Kak Suri ya kalau kayak gitu. Kalau mau minta feedback seperti itu tuh. Soalnya kalau secara apa ya, kalau secara personal maksudnya di balik waktu diskusi ya Kak Bagus, aku nggak tahu nih linknya kemana dan apa. Kalau tadi kan kata Kak Suri sebenarnya kalian kalau udah bikin bisa submit tuh, cuman dari submit itu sepertinya nggak tahu nih aku bisa kasih komen atau enggak di situ. Sebentar aku coba cek. Kayaknya belum bisa gitu ya Kak Suri ya.
Sebenarnya bisa tergantung mentor, apa memungkinkan, apa gimana gitu, Mbak Ade. Karena kalau feedback diberikan kan akan tidak adil kalau hanya 1, 2 orang aja kan. Iya, harus semua. Heeh, gitu. Dan teman-teman yang lain juga, ya sebenarnya nggak masalah juga sih kalau nggak langsung 25 orang, karena kan tergantung masing-masing ya, pengen pengen semaju apa nih orang ini gitu ya. Mungkin kalau dari mentor gimana Kak Ade? Apakah memungkinkan? Kalau misalnya memungkinkan kita kasih batas waktu untuk mereka misalnya, yang submit hari ini sampai jam 4 sore bisa dapat feedback misalnya gitu ya. Ya, ya. Bisa sih kayak gitu akan lebih enak. Ini aku udah dapat juga linknya, cuman memang masih belum ada isinya ya Kak. Paling kalau mau ya seperti itu sih, kalian nanti bikin folder aja gitu, folder sendiri-sendiri ya kali Kak Suri gitu nanti di link drive-nya. Mungkin bisa pakai sistem kayak Kak Suri bilang tadi, ya yang submit-nya sebelum sore ini gitu udah pada submit, ya bisa dapat feedback untuk diskusi sama aku gitu loh sampai nanti final kayak gitu. Nanti di Boleh. drive situ tuh aku kasih komennya, entah nanti bikin pakai kayak gini, PPT kayak gini, slide kayak gini nanti aku bikin atau kalian masukin desain kalian ke dalam slide kayak gini baru di upload ke drive bisa juga. Jadi nanti aku bisa kasih feedbacknya di situ. Gitu. Itu juga bisa. Boleh. Gitu aja kali Kak Ade ya. Jadi kita buatkan link terpisah, bukan link yang tadi ya Kak Fatur ya. Kalau yang tadi itu submit final task. Nah, sekarang kita buatkan drive juga khusus untuk dapatkan feedback dari mentor. Nih Kak Fatur nih, saya sudah submit tanggal 16. Wih, semangat banget ya. Oke, Ya, Kak Fatur mungkin. berarti kita kasih ini ya, apa namanya, batas waktu sampai jam berapa Kak Ade? 16.00 ya? Boleh jam Hari ini? 16.00 ya hari ini. Oke, sip. Oke, didengarkan ya teman-teman. Untuk yang desain, submit tugas sampai jam 16.00 hari ini bisa dapat feedback dari mentor. Linknya akan kami kirimkan segera di WhatsApp group. Oke. Baik, terima kasih Kak Bagus Suyatmiko. Ini ada yang mau nanya lagi nih Kak. Firdaus Kak. Silakan Kak Firdaus. Ini kan mengenai tugas ya, kan kalau yang metode pengurangan sampah itu udah ada. Ini infografisnya itu. Kalau misalnya di copy nggak apa-apa itu. Di copy, Iya, di copy paste nggak. metodenya. Iya, Bagaimana? ya hari itu di copy paste gitu. Nggak apa-apa. Kalau yang lainnya beda itu. Kalau yang ini itu, aduh. Saya udah ada di ini di website-nya gitu. Ini infonya yang di copy atau gambar yang ada di websitenya kamu copy ke desain kamu? Ini saya ya bukan semuanya, cuma di ini doang ya. Kalau yang kamu misalnya ini yang aku tangkap ya, Firdaus, maaf kalau salah, nanti bisa ditanyain lagi. Kalau yang kamu copy itu, misal informasinya gitu, kamu copy isinya, si kata-katanya itu buat kamu masukin ke desain kamu, sebenarnya masih nggak masalah. Gitu. Kan itu untuk membantu kamu ya, terus secara penulisan gitu. Kalau kamu sulit di sisi penulisan ya nggak masalah juga, kamu
copy ke situ gitu. Tapi kalau secara gambar gitu ya, kalau memang gambarnya itu misal foto gitu, ya boleh aja gitu loh. Tapi sebenarnya harapan aku bukan beberapa ya. Kalau memang dia foto ambil nggak apa-apa, tapi dimasukin source-nya dari mana kayak gitu. Tapi kalau misalkan gambarnya itu berupa icon atau apa, ya sebenarnya itu harapan aku adalah kalian bisa develop sendiri di bagian situnya ya, kayak diagramnya, iconnya. Tapi kalau foto masih nggak masalah. Terus kalau informasi juga ya nggak apa-apa, kamu copy kata-katanya, kamu masukin ke desain kamu, nggak masalah, karena kan itu ngebantu kamu juga ngerjainnya. Tuh. Bener nggak kayak gitu pertanyaannya? Kalau salah maaf aku jawab Ya, bisa tanya lagi. ya benar. Oke, Ya, oke, makasih. ya sama-sama Kak. Baik, terima kasih Firdaus. Kak Ade juga. Baik, ada lagi yang nanya nggak? Ada lagi nggak nih teman-teman? Kita punya waktu kurang lebih 27 menit lagi ya. 25 menit deh. 25 menit. Bella. Bella ini aktif banget loh hari ini loh. Silakan Bella. Halo Kak, selamat siang. Tadi kan saya masih kurang paham tentang feedback. Kebetulan saya sudah submit tugas saya dari beberapa hari yang lalu. Untuk feedback ini sendiri, apakah nanti diberikan secara personal atau diberikan langsung oleh kakaknya melalui Zoom dan didengar oleh semua teman-teman ataukah secara personal saja? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, kalau tadi kita pakai sistem Google Drive itu ya seharusnya secara personal ya feedbacknya untuk masing-masing kalian yang nanti udah submit di sebelum sampai jam 4 nanti sore gitu kalau mau ada diskusi atau feedback dari aku gitu. Jadi nanti di feedbacknya itu di Google Drive situ, jadi seharusnya sih yang bisa baca dan tahu ya hanya kamu aja gitu loh seharusnya. Jadi jatuhnya personal gitu, nggak di forum kayak gini kita ngebahasnya nggak. Paling nanti pas final baru kan kalian presentasiin tuh masing-masing ya itu presentasinya di forum. Kalau untuk yang nanti ini personal contohnya feedbacknya inputnya personal gitu Bella. Oke Kak Bella. Oke, sip. Ada lagi? Semangat. Ini yang lain itu nyaris dari awal kelas sampai sekarang itu nggak ada tanya sama sekali ya. Yang antara mereka sudah sangat jago atau mereka tidak mengerti sama sekali. Ya, beda tipis. Oke. David Emmanuel, gimana sejauh ini David Emmanuel? Apa standby di kelas ini atau gimana? David Emmanuel, oke, nggak ada tanggapan. Oke, nggak ada yang tanya ini ya. Tidak ada yang tanya Kak Ade. Mungkin mau Ya, ditambahkan sedikit, kemudian kita akhiri kelasnya kali ya Kak Ade ya.
Ya, Oh, ada Kak Ade. Ada Kak Ade yang angkat tangan. Rahmatullah, silakan. Selamat pagi, Kak. pagi Kak Rahmat. Aku sebenarnya bingung mau tanya apa. Biasanya kalau pagi itu aku mempersiapkan materi pertanyaannya, terus siang baru latihan gitu. Nah, hari ini aku kaget kok pagi jadwalnya. Ya, apa ya? Dari Apa Kak Rahmat? desain aku kemarin itu desain asar. Itu biasa ya. Iya, ya. Dari desain asarku kemarin itu ada beberapa yang masih ruangnya itu masih kosong. Jadi harus ada riset tambahan. Terus beberapa riset itu tidak menyatakan misalnya apa ya? Contohnya misalnya sampah plastik berapa persen. Nah itu angkanya itu nggak ada. Dan kebanyakan itu membahas tentang bagaimana mengurangi sampah dan bagaimana menanggulangi sampah. Dan itu nggak ada misalnya jumlah sampah berapa ton, terus sehari itu berapa ton itu nggak ada. Jadi cuma membahas tentang bagaimana mengurangi dan menanggulangi sampah aja. Jadi kemarin itu saya juga sempat tanya ke Dinas Lingkungan Hidup untuk menanyakan data. Saya juga nggak diberikan, nggak direspon. Terus akhirnya aku beli lagi, hasilnya sama. Gitu. Terus akhirnya aku mensiasati bagaimana kalau pakai misalnya contohnya dampak ya. Dampaknya misalnya tahu sampah itu menyebabkan apa, terus itu dijelaskan. Kayak edukasi gitu loh. Itu gimana? Boleh nggak ya? Boleh kok, kayak gitu masih nggak masalah sebenarnya. Sama nggak, benar-benar nggak masalah sama sekali. Makanya kemarin aku sempat ngomong infonya itu yang sedapat kalian gitu loh, nggak harus apa berapa persen itu ya kan, itu memang kalau ada info yang seperti itu tampilkanlah dengan diagram gitu loh maksudnya. Tapi kan kalau memang tidak ada, misal cuma ada, oh ini efek sampah bikin banjir gitu misalkan, kalian mungkin bisa kasih gambar orang lagi kebanjiran, itu kan sebenarnya udah bentuk apa ya, icon penggambaran situasinya gitu untuk membantu info kalian sampai dengan kalian tambahkan, oh gambar orang lagi kebanjiran, terus nanti ada tulisannya lagi nih, dampak sampah banjir bandang gitu misalkan gitu. Ya kalau kamu nggak dapat info secara angka berapa persennya, berapa puluhnya, berapa ratusnya, misal kayak gitu, ya nggak apa-apa, daripada kamu paksain, kamu ada-adain tapi nggak valid gitu kan, itu mending tidak usah gitu ya. Yang kamu dapat aja yang kamu olah gitu loh untuk masuk ke desain kamu nanti. Gitu, Kak Rahman. Oke, sepertinya ada yang nelpon ya Kak Rahmatullah ya. Semoga clear ya Kak Rahmatullah. Oke, di chat ada Saskia Augita. Saya mau tanya, untuk minggu depan kita mau presentasi tugas. Nah, apakah pakai PowerPoint atau langsung pakai gambar dari tugas yang sudah jadi? Gimana tuh Kak? Sebenarnya pakai
gambar dari tugas yang udah jadi aja presentasinya. Tapi kemarin juga aku udah pernah bilang, yang kalian jelasin ke aku adalah ini dibuat untuk di mana, buat siapa, terus kenapa kalian bikin desain seperti ini dan warna seperti ini, ya pokoknya dengan segala macam gambar yang ada di dalamnya, penjelasan yang ada di dalamnya, kalian jelaskan kenapa itu. Jadi yang aku lihat nanti itu bukan hanya hasil desainnya aja gitu. Aku butuh tahu kenapa kalian bikin kayak gini dan untuk siapa dan ditaruh di mana gitu. Itu nanti yang dipresentasiin. Tapi yang dipresentasiin ya gambar tugasnya aja, nggak apa-apa. Cuma saat present, hal-hal tadi itu yang harus kalian jelaskan. Gitu. Gimana Kak Saskia? Cukup jelas tidak? Gimana Kak Saskia? Terjawab nggak? Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi Kak Rahmatullah, mau ada yang ditanggapin nggak tadi? Penjelasan dari mentor. Cukup? Yang pertama sudah cukup sih. Yang signifikan. Cuma mungkin nanti kesannya yang belum. Tidak melengkapi yang kurang-kurang itu tadi informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Winda Yulianti, saya hadir Kak. Oke, terima kasih Kak Winda. Dia sakit seminggu nih Kak Adi. Dia baru hadir. Oh my God. Aduh. Ini Kak Winda gimana nih? Ada yang bingung nggak? Kan udah seminggu nggak hadir ya. Sakit COVID kayaknya nih dia nih. Ya, Kak Winda mau dirapel pertanyaannya, nggak apa-apa, dirapel aja. Silakan kalau mau bertanya. Winda Yulianti, ada yang mau ditanya nggak? Atau masih belum melihat video rekaman kali ya? Rahmatullah Center angkat tangan lagi. Oke, silakan. Saya ingat beberapa waktu lalu itu saya mendapatkan semacam order pesan itu soal stiker. Nah, itu ukurannya kecil banget. Nah, ketika di zoom pakai Photoshop itu pecah. Terus beberapa dari percetakan itu tanya, emang fotonya nggak pecah ya Kak? Karena ukurannya kecil banget. Itu sekitar 5 kali 2 atau 4 kali 2. Ukurannya segitu. Gimana Kak solusinya? Stikernya itu dari foto apa kamu bikin sendiri gitu? Dari permintaan klien itu minta dicarikan foto lewat Google. Dan sebagian bikin sendiri gitu. Gimana? Mana ya? Kalau saya kan kalau foto dari googling itu memang resolusinya berbeda-beda ya. Sebenarnya emang ukuran 5 kali 2 cm untuk stiker itu kecil sih, bidangnya itu tidak besar memang gitu loh. Cuman kalau aset dari Google-nya itu udah kecil duluan, kalau kamu gedein pun dia pasti akan ngeblur gitu, nggak bisa dipakai. Jadi emang harus cari gambar tuh yang high resolution gitu, yang tinggi resolusinya gitu. Soalnya kan kalau di digital gambar itu tuh kebacanya pixel dia, bukan senti gitu loh. Jadi misalkan 500 pixel itu belum tentu sama dengan 5
senti sebenarnya gitu. Bisa jadi 5 senti itu lebih besar daripada 500 pixel. Makanya saat fotonya digunakan, dipenuhkan ke ukuran 5 senti itu dia jadinya pecah gitu. Nah, trikinya gitu sih kalau image dari googling ya gitu. Resolusinya yang harus dicari yang pas. Kadang kayak, oh ini udah oke nih gitu gambarnya aku mau pakai gitu. Cuman ternyata resolusinya tuh kecil gitu. Jadinya pecah gitu. Apalagi kan stiker itu print ya gitu. Emang seharusnya sih kebanyakan kalau bikin stiker itu di develop sendiri aja enaknya gitu. Jadi aman lah secara resolusi dan bikinnya pakai Illustrator karena dia akan print kan gitu loh. Jadi biar hasilnya itu aman nanti di pas cetak. Kalau pakai Illustrator kan kita pakai apa ya? Dia biasanya base-nya langsung CMYK itu kalau Illustrator karena buat di print nanti sama jadi kalau Illustrator itu kan dia vector base jadi harusnya filenya lebih aman gitu saat jadi master buat dicetak gitu. Kalau memang masalah foto tadi yaitu tricky sih emang harus resolusi fotonya yang tinggi gitu dapatnya nggak bisa yang low res gitu. Itu tadi bedanya kalau foto pakai pixel, kalau kamu tadi kan pakai senti, ya jadi pasti ada perbedaan tuh. Kayak tadi aku bilang misal 500 pixel ya belum tentu sama dengan 5 cm gitu. Ya, kemungkinan 500 pixel itu lebih kecil daripada 5 senti gitu loh. Jadi makanya pas digedein pecah kayak gitu Kak. Berarti idealnya berapa ya Kak resolusinya? Resolusi foto high res itu biasanya ada di 1000-an sampai 2000-an 2000 kali berapa gitu resolusinya kan. Kalau kamu misal kita googling nih, kita buka klik kanan kan ada tulisannya berapa kali berapanya gitu. Biasanya kelihatan kan. Nah dari situnya tuh biasanya sih yang aman tuh di angka 2000-an sampai 3000. Kalau nggak dilihat dari MB-nya berapa MB di situ biasanya sih gitu. Sebenarnya kamu lihat aja kalau pas kamu buka fotonya burem nggak atau yang ngeblur gitu, nah itu biasanya low res sudah pasti gitu loh. Kalau dia terang apa ya tajam gitu warnanya itu high res biasanya. Kalau dilihat dari googling ya gitu, kita cari googling gambar. Itu aja sih. Ya kalau mau patokan angka 3000, 2000, 3000-an ke atas lah gitu amannya. Tapi kalau ini nggak masalah. Nggak masalah harusnya kalau udah segitu. Tapi balik lagi kamu bikinnya pakai apa? Photoshop atau Illustrator? Kalau lebih banyak foto, itu aku Photoshop. Tapi kalau lebih bikin sendiri, jadi semua bikin sendiri, itu Illustrator biasanya. Ya, soalnya kalau Photoshop saat kamu masukin foto itu sebisa mungkin layer fotonya itu tulisannya smart object gitu. Jadi kalau dia udah smart object dari fotonya, resolusinya nggak akan berubah. Mau itu kamu kecilin, terus nanti kamu besarin lagi gitu. Jadi dia akan tetap tajam tuh. Kalau dia nggak smart object, kan kamu masukin besar nih, terus kamu kecilin nih sesuai ukuran yang kamu mau di awal. Tapi ternyata kurang besar gitu. Nanti pas kamu besarin, dia akan ngeblur karena resolusinya udah keburu berubah di awal karena dia bukan smart object gitu. Kalau kamu set jadi smart object, resolusinya tetap tuh dia gitu, gak keganggu mau kamu besarin mau kamu kecilin gitu. Karena biasanya ngatur foto tuh kayak gitu di Photoshop.
Oke, terima kasih ya Kak Rahmatullah, semoga clear. Kita kasih kesempatan ke yang lain dari Firdaus Farureza. Kalau di dunia kerja desain, kalau di dunia kerja desain, apakah nanti ada presentasi juga? Presentasinya seperti apa? Boleh sharing nggak? Ini gimana ya maksudnya Kak Firdaus? Kalau di dunia kerja desain, apakah nanti ada presentasi juga? Oh, oke. Mungkin kalau diterima kerja di kantor-kantor kali maksudnya nih ya, Kak Firdaus ya. Gimana Kak Firdaus? Kalau di dunia kerja desain, apakah nanti ada presentasi juga? Presentasinya seperti apa? Boleh sharing nggak? Iya, di kantor-kantor. Oke. Gimana Kak Ade? Kalau dibilang presentasi ada atau tidak, ya ada ke klien gitu, tapi sebagai satu tim di kantor ya gitu, nggak cuman desainernya aja, karena kan kalau di kantor desainer bekerja dengan beberapa divisi lain juga gitu loh. Tapi pasti ada presentasi gitu, bahkan yang dipresentasikan itu benar-benar dari awal gitu proses, kayak misalkan aku harus kasih tahu dulu nih sebelum ke desain aku, ini kenapa ya target aku tuh umurnya segini, ekonominya ini, dia tinggal di mana, terus brandnya ini berbicaranya tentang apa gitu. Terus nanti aku bikin desainnya, aku jelaskan lagi kenapa desainnya seperti ini, terus nanti ada guidelines buat desainnya dan lain-lain. Nah itu tuh ada pasti, dan itu kompleks gitu. Bikin presentasinya itu mungkin lebih kompleks daripada kalian nanti present. Sebenarnya yang kalian present itu hanya sedikit bagian dari di dunia kerja ya, bisa dibilang pasti akan ada hal-hal kayak gitu tuh, yang kayak tugas aku ini kalian bikin ya, tapi nggak bisa main bikin gitu aja. Kalian harus selalu punya alasan kenapa desain itu dibikin seperti itu dan apakah sudah sesuai dengan targetnya gitu. Ini tuh hanya basic sih kalau yang aku kasih tugasnya ke kalian, itu salah satu basicnya yang harus dibawa terus kemana-mana sebenarnya, mau itu bekerja dengan company, mau itu bekerja dengan apa secara freelancing kayak gitu. Nah itu yang harus dibawa terus gitu, karena pasti akan ada pertanyaan, entah itu dari kliennya langsung atau bahkan dari bos kalian. Kalau kalian kerja di kantor pasti bertanya kayak, kenapa ini ada seperti ini desainnya gitu. Yang mungkin perlu ada presentasi kecil ke bos kalian, gimana bentuknya, ya bisa kayak yang aku lakuin sekarang nih, pakai slide kayak gini gitu. Jadi kalian bikin runtutannya di slide ini, kayak kalian presentasi tugas saja sih sebenarnya gitu. Modelannya nanti kasih tahu, oh nih targetnya siapa, brandnya apa gitu, terus gaya bicara brandnya seperti apa, targetnya laki atau perempuan, umurnya berapa gitu, terus ekonomi statusnya apa, geografisnya di mana, apa yang perlu dibikin nih sama brand ini, kan itu harus kalian list juga, nanti kalian masukin di presentasinya, baru nanti hasilnya, oh nanti logonya akan seperti ini, oh nanti apa desain sosial medianya akan seperti ini gitu. Atau misal dari brandnya sudah ada guideline sendiri, dia sudah punya logo sendiri, dia sudah punya font yang digunakan sendiri, warnanya juga udah ada, ya kalian sisanya bikin turunan nih, bikin visualnya gitu. Kita nyebutnya visual identity, biar dia tuh bisa kelihatan berbeda dengan brand yang lainnya gitu. Nah ini pas kalian bikin pasti nanti harus menjelaskan kenapa kalian punya konsepnya seperti ini, tujuannya apa, kenapa pakai talent yang kayak gini, kenapa pakai warna yang ini, kenapa ada elemen gambar seperti ini. Nah itu nanti yang harus dijelaskan saat kalian terjun ke dunia kerja gitu, harus bisa menjelaskan itu gitu, entah itu ke tim kalian atau ke kliennya nanti kayak gitu, Kak Firdaus. Semoga menjawab ya, Kak Firdaus ya.
Oke, kita punya waktu kurang lebih. Oh, terima kasih katanya. Baik, ada kurang lebih 10 menit lagi. Ada yang mau memaksimalkan detik-detik terakhir? Tapi memang unik banget sih ya anak-anak desain karena memang lebih visual kali ya orangnya Kak Ade ya. Jadi kalau yang konten tuh Kak Ade kita sampai kehabisan waktu. Nanya mulu orangnya dari awal sampai akhir ya. Ini juga aktif-aktif, cuman terkesan lebih pendiam saja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita bisa masuk ke sesi terakhir. Foto bersama, sesi terakhirnya ya, dan pengisian absensi. Mungkin bisa kakak-kakak panitia dikirim absensinya. Terima kasih Karin. Sudah dikirim ya ke kolom chat, silakan diisi. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi Kak Ade, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas insight-insight-nya. Dan panitia sudah buat link untuk submit tugas yang akan di feedback oleh mentor ya. Maksimal jam 16.00 WIB sore ini. Oke. Jadi nanti akan dikirim ke grup WhatsApp, silakan di-push. Linknya belum bisa Karin katanya. Oke, coba. Link yang mana? Absensi atau link Google Drive nih? Oh, absensi katanya. Oke. Ya, sambil nunggu difixkan, kita persilakan narasumber kita meninggalkan ruangan. Foto dulu, Kak. Kenapa? Foto. Oh iya betul. Lupa deh, aduh. Baik, kalau gitu buka kameranya semua. Ya, yang absensi tenang aja, nanti akan dibenerin ya. Oke, kita fotoan dulu. Ada berapa slide nih ya? 1 ya? Oh, dua slide. Oke. Slide pertama kita nggak tahu di slide berapa, pose saja ya. Ini yang mana? Kalan, Fatur Rahman, Aldi Bakar, pada off semua nih, katanya mau foto. Frida, Shine, Ade, Aprilia, ini kan mentor kita ya. error zoomnya error kebuka kamera. Oh my god. Kak Fatur Rahman, Khairunisa. Oke. Pose ya. 1, 2. 1, 2. Oke, sebentar. Saya paste dulu. Oke, slide berikutnya. Tetap pose ya. Kita nggak tahu di slide keberapa. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Ade sekali lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman buat hari ini. Baik, untuk juru bahasa isyarat boleh meninggalkan ruangan juga. Dan yang lain silakan tetap mengisi form absensi, lalu silakan tinggalkan ruangan. Terima kasih semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Baik, terima kasih. Bye-bye.